Hai guys, di video kali ini aku mau nge-makeover halaman belakang rumahku yang awalnya tempat pembuangan sampah akan aku nge-makeover jadi taman. Wow, tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy! Nah, jadi kayak gini guys kondisi tamannya. Bukan tamannya, halaman belakang rumah. Jadi ini halaman belakang rumah, kondisinya kayak gini. Biasa dipakai untuk bakar-bakar sampah. Nah, ini sampah ya. Jadi kotor banget. Itu juga ada kayak pintu-pintu terbengkalai, nggak terpakai gitu. Nah, pokoknya kayak gini kondisinya. Kita akan membuat taman kecil-kecilan di sini. Seperti apa nanti jadinya? Ikutin terus videonya ya. Tahap awal pastinya adalah bersih-bersih. Kita bersihkan dulu semua yang berantakan dan terbengkalai di sini. Itu ada kayu-kayu bekas pintu gitu dan lain-lain. Pokoknya banyak banget di situ kayu-kayu. Udah lapuk karena hujan dan gak mungkin juga kan aku simpen, dan itu juga udah nggak bisa dipakai karena lapuk. Jadi ya udahlah ya, kita buang aja ke belakang, ke kebun. Jangan lupa juga rumput-rumput liar kita cabutin juga guys, karena itu sangat mengganggu banget ya pembuatan taman. Itu kayak hama gitulah ya kalau rumput liar itu. Setelah itu tahap selanjutnya adalah membersihkan bongkahan-bongkahan batu dan meratakan tanahnya guys. Nah, itu sama suami aku ditata di pojokan karena kita berniat membuat kolam ikan sendiri guys. Sebenarnya sampai video ini tayang kolamnya udah jadi guys. Kalian bisa tonton di video aku yang DIY membuat kolam ikan minimalis ya guys. Aku kasih linknya di description box ya. Nah, ini cuplikan pembuatan kolamnya guys. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton di videoku membuat kolam ya. Oke. Lanjut. Kita ke tahap penanaman. Jadi awalnya aku tanam pisang kata atau pisang calathea, atau nama sebenarnya adalah Calathea lutea. Karena apa? Karena aku tuh seneng banget sama tanaman ini guys. Tanaman ini tuh kayak bisa memberi kesan pekarangan mewah kayak di Bali-Bali gitu loh. Dan juga tanaman ini tuh anti banting banget lah menurut aku. Karena kenapa? Karena dia itu tahan matahari dan juga suka air. Jadi pokoknya nggak ribet banget lah perawatannya. Pokoknya the best lah ini. Dan pemandangannya sih juga bagus banget tanaman ini. Apalagi kalau gede-gede. Ini sih aku belinya masih kecil-kecil ya guys. Oke, kita lanjutin tanaman-tanamnya ya guys. Di situ ada sente merah, ada beberapa pisang-pisangan kata calathea kayak yang tadi itu, dan juga pisang kipas. Jadi aku tuh sengaja pilih tanaman-tanaman pisang-pisangan guys untuk background tembok aku. Ada pisang calathea, pisang kipas, dan juga sente merah. Ya ampun, itu bagian situ adalah tempat bakar-bakar dan pembuangan sampahnya guys. Jadi digali sampai bawah pun isinya tuh sampah. Sama sekali nggak ada tanah sisa, udah kecampur semua sama sampah. Gila, parah banget. Itu ada pecahan piring, genteng plastik, macem-macem tuh di situ, parah. Jadi kalian tuh harus tahu guys bahwa pembuatan taman ini sangat perjuangan banget, karena di sini tuh bukan hanya pekarangan kosong, tetapi ini tuh bekas pembuangan dan penimbunan sampah. Sumpah perjuangan banget. Ini kita harus melawan sampah-sampah yang ada di bawah tanah. Dan beling-beling ya pastinya. Ini suami aku nguburnya juga bingung karena dia nguburnya pakai tanah apa, karena tanahnya tadi udah campur sama sampah guys. Jadi kita pilihin tanah yang bersih buat nguburinnya lagi. Sudah tertanam 5, kurang 3 lagi. Kita nyicil ya guys. Jadi kita cicil, belinya sedikit-sedikit, nanamnya sedikit-sedikit. Ya, karena kan bukan orang berduit yang bisa sewa jasa taman, jadi kita beli dikit-dikit, kita tanam sendiri. Belinya juga yang kecil-kecil karena yang gede-gede kan pasti mahal. Nanti kita rawat sendiri aja biar membesar.
perlahan-lahan. Tuh, itu ada sente, itu ada pisang kipas, itu ada pisang katak. Kurang 3 lagi yang sebelah sana tuh. Nah, sebelah sana itu belum. Kita udah tanam 3. Di sana ada 2. Dan ini udah kemarin sih aku nanamnya, ini dapat dari kebun. Aku seneng banget ngelihat ini si sente ini, sente merah yang pojok ini. Nah, seneng banget. Mau beli lagi yang kayak gitu. Aku tambahin lagi yang kayak gitu nanti. Cari cuan dulu, guys. Udah selesai. Kita setelah ini akan menanam yang 3 di sana. Ikutin terus. Jangan lupa subscribe, like juga ya, dan komen. Nah, yang bagian ini nih, ini tuh dulu bener-bener titik temu penumpukan sampah. Jadi itu kalian bisa lihat di tembok depan suamiku itu kan kayak ada hitam-hitam. Nah, itu bekas bakar-bakarannya itu. Angusnya. Dan di bawahnya itu benar-benar literally banyak sampah. Ini kita gali dulu, bersihkan sampahnya ya, guys. Ikutin terus. Nah guys, seiring berjalannya waktu, karena ini proses pembuatan tamannya lumayan lama ya, karena kan menunggu dana juga untuk beli perintilannya ini itu. Akhirnya sedikit demi sedikit terkumpul ijo-ijoannya tuh. Alhamdulillah. Nah, itu suami lagi nanam philodendron guys, philodendron celoum namanya. Karena prosesnya lama, akhirnya rumputnya pun tumbuh lagi deh, dan harus cabutin lagi guys. Ini aku kasih juga lampu taman tenaga surya guys. Jadi lampu ini tuh ngecharge-nya tuh dari matahari gitu loh. Pas siang hari dia ngecharge, terus malamnya dia otomatis bakal nyala sendiri karena gelap. Nah, itu kalian lihat di bawah suamiku itu ada air mancur. Jadi ini kolamnya udah jadi ya guys. Pembuatannya kalian bisa lihat di video aku. Linknya ada di description box ya. Nah teman-teman, ini itu bagian sini itu adalah biasanya dipakai gudang, tempat untuk nyimpan alat-alat pertukangan. Kali ini mau aku sulap jadi tempat santai. Seperti apa? Ikutin terus ya. Nah, yang ini adalah asbes bekas. Ya, ini asbes bekas. Mau aku cat warna putih, dan untuk tempat seperti ini, tanaman-tanaman gantung. Pokoknya ikutin terus dekorasi untuk taman ini. Jangan skip-skip. Jangan lupa subscribe juga. Dan yang suka video ini jangan lupa like-nya. Nah, tahap selanjutnya masih tanam menanam guys. Kali ini di bagian tengah aku tanam palem kuning. Lumayan gede ya, segitu tuh. Tapi palemnya ini gratisan guys, dikasih sama bapak. Dan itu kalian bisa lihat bapak dan mama aku pas kebetulan datang ke rumah, akhirnya ikut bantuin bikin taman deh. Ya ampun, itu bapak lagi proses plester di tempat yang ada naungannya itu. Itu lagi di plester supaya nggak, kan itu awalnya kayak bata-bata dan batu-batu, pecah-pecahan batu gitulah, nggak jelas gitulah ya. Dan itu mau di plester, astagfirullah, plester lagi, plester. Dan ya Allah, mama
Lihat tuh mama aku. Jadi ikut juga deh bantuin kayak gitu. Ya Allah, terima kasih mama, bapak, I love you so much. Nah teman-teman, ini proses penataan jalan setapak. Jadi ini aku tata dulu pakai batu bata untuk polanya dulu ya guys. Jadi polanya kita buat dulu dengan batu bata seperti ini. Aku pengennya nanti ada jalan ke sana, ke kebun. Terus nanti itu jalan ke kolam, dari sini bisa ke kolam, terus langsung tembus ke kebun. Nah ini nanti ada jalan juga nih, tuh ke situ. Ini adalah tempat untuk bersantai ya, tapi belum jadi, ini lagi proses nih. Sementara untuk tempat jemuran dulu ya. Jadi ini kondusif lah ya. Jadi kalau butuh untuk naruh jemuran ya jemuran dulu, tapi ini besok rencananya untuk tempat bersantai, bisa sambil lihat kolam, bisa sambil lihat taman seperti itu guys. Nah ini di sini juga ada tuh, aku tatain bata juga. Nanti ini buat taman kecil juga. Jadi gini ya guys, ini keluar dari rumah langsung bisa jalan ke kolam, bisa ke kebun. Dari sini bisa langsung ke kebun. Di situ nanti di tengah ada tanaman juga. Terus ini ada jalan untuk ke tempat santai. Nanti di situ aku bakal kasih kursi atau pokoknya untuk tempat bersantai lah ya. Nanti kalian ikutin terus video aku. Kalaupun ini nggak cukup untuk jadi satu video, aku akan jadikan 2 video. Pokoknya kalian ikutin aja terus ya perkembangan aku nge-makeover taman. Nah, saatnya pemasangan rak-rak guys. Aku kasih rak-rak dan gantungan-gantungan kayak gitu ya guys di bagian taman hias yang ada naungannya itu. Rencananya sih untuk tempat santai atau duduk-duduk gitulah ya ini awalnya. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk aku kasih beberapa tanaman hias. Dan hobi aku ini membuat tanaman hias itu membeludak dan menjadi banyak. Yang awalnya mau aku pakai untuk tempat santai, aku kasih kursi buat duduk-duduk. Nah tuh akhirnya penuh dengan bunga hias. Duh, sampai pusing nih gimana penataannya guys. Tapi ini juga aku pakai untuk tempat bunga-bunga hias yang kurang suka matahari gitu loh guys. Jadi untuk yang bagian taman itu kan khusus tanaman yang dia menter sama matahari ya, tapi yang di tempat ini aku kasih tanaman-tanaman yang tidak suka matahari. Jadi yang butuh naungan di atasnya. Penataan rak-rak bunga ini dilakukan saat jauh sebelum video ini diedit apalagi tayang ya guys. Jadi jangan kaget kalau di akhir video nanti agak sedikit berbeda gitu penataan-penataannya karena berbagai faktor yang mengharuskan berubah tempat. Ya nanti kalian lihat aja lah ya di terakhir video nanti pasti banyak banget yang berubah. Sorry banget kalau ekspektasinya bakal berbeda sama dekorasi awalnya tadi gitu. Soalnya ya itu ini prosesnya tuh panjang banget dari awal pembuatan, editing sampai penataan sampai akhirnya tayang pun kondisi tamannya tuh berubah-ubah. Nanti aku pasti kasih cuplikan taman untuk kondisi paling terakhir lah ya.
akhirnya tamannya jadi juga, walaupun belum sempurna ya. Jadi aku ini kalau nunggu tamannya sempurna juga nggak jadi akhirnya videonya. Ini aja udah molor lama banget nggak diupload video ini, karena ya gitu nunggu perintilan-perintilan terkumpul dan menjadi taman seperti ini. Tuh, ini yang kemarin ini bunga hias aku taruh di sebelah sini. Ini yang awalnya mau aku buat untuk tempat santai karena ada tempat teduhnya nih, kayak asbes gitu atasnya. Akhirnya aku buat untuk tempat bunga-bunga hias yang tidak butuh matahari, yang nggak mau kena sinar matahari. Aku taruh di sini semua. Di situ ada kadaka, tanduk rusa, ada sirih gading, ada kaktus. Ini tanaman hias apa ini? Krokot. Terus ini ada pakis. Ini ada macam-macam. Ini ada sirih gading banyak. Aku taruh-taruh di sini. Ini kaktus sukulen-sukulen. Ini juga, ini yang rescue kemarin. Ini tanaman hias, ada monstera, ada aglonema, ada calathea. Di sini juga aku kasih kadaka, bagus banget. Terus lanjut kita ke taman outdoornya. Kalau taman outdoornya di sini, nah di sini ada pisang-pisangan, ada pisang katak, ada pisang kipas. Di situ ada kolam. Untuk kolam kalian bisa lihat di video aku sebelumnya, videonya ya. Ini juga aku kasih pisang-pisangan dan sente. Awalnya kolam ini ada teratainya guys, karena teratainya mati, nggak tahu kenapa dimakan ikan atau dimakan kepiting. Nah, untuk di tengah ini aku kasih, aduh panas guys, bentar ya. Nah, untuk di tengahnya itu aku kasih ada palem kuning, ada pepaya. Terus di situ ada philodendron. Ini apa, ini tanaman apa nggak ngerti namanya. Ini rescue juga kemarin karena hampir dibuang tanaman ini. Terus ini ada philodendron. Aku senang banget dikasih philodendron nih, banyak aku kasih banyak di situ. Sebenarnya ini masih ada lahan lagi sih untuk ditanam-tanemin. Tuh masih ada, masih bisa nih dikasih lagi, cuman masih bingung apa gitu. Di sini juga ada kolam kecil. Tuh. Ini suami aku karena dia suka banget sama ikan. Ini tempat bekas teratai, dipakai kolam ikan tanpa filter. Tapi hasilnya bagus juga sih, karena dia ada kayak lumut-lumutnya, jadi kayak aquascape gitulah. Sorry banget guys kalau banyak banget perubahan dari penataan yang di awal tadi, karena memang proses pembuatannya ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama banget. Jadi kayak banyak banget perubahan-perubahan gitu loh, kayak misalnya ada tanaman yang mati dan ada tanaman yang harus aku pindah pot. Nah, seperti ini sirih gadingku, sirih gading giant Epriprenum aureum giant yang gede kayak gini. Kemarin aku taruh di pot kecil, ternyata udah aku ganti di pot gede dan aku kasih turus. Terus kemarin juga ini belum ada turusnya si monstera, yang itu janda bolongnya juga belum ada turusnya. Alhamdulillah udah bisa kasih semua. Terus itu yang kolam juga awalnya ada teratai jadi nggak ada gitu. Jadi banyak perubahan-perubahan lah. Yang awalnya ini nggak ada tanduk rusa, sekarang di endingnya ada. Jadi banyak banget lah perubahan-perubahannya dari awal yang aku masukin, gambar-gambar yang aku masukin di awal tadi. Jadi gambar-gambar yang aku masukin di awal tadi itu adalah kayak rangkaian gitu ya. Jadi setiap ada perubahan di taman aku videoin, setiap ada perubahan di taman aku videoin gitu. Dan ini akhirnya sebelum video ini tayang, ini adalah kondisi terakhir. Ya alhamdulillah lah guys, daripada yang awalnya tempat pembuangan sampah, tempat bakar sampah ya, berguna juga kalau dibuat taman seperti ini. Jadi bagus kan? Oke, kayak gini hasilnya apa adanya. Sebenarnya belum sempurna, belum jadi beneran karena jalan setapaknya belum ada. Ini juga besok mau aku kasih rumput
Di situ rencananya juga mau aku kasih kursi. Ya, ntar kalau ada update tentang taman bakal aku videoin lagi guys. Oke? Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya ya. Dan juga klik tombol loncengnya biar kalian tahu kalau aku pas update tentang taman ini guys. Oke, I'll see you on my next video. Bye.